Tunggal laku rumiyin. Semoga kita sesarangan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kali sholawat salam mugi tetap dipun khususaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh kita syukur alhamdulillah sonten niki kita kelawan ansal pitulunge Allah, rahmat nikmatipun Allah, ansal kekuatan syukur Allah sehingga kita saged sareng-sareng ngempal dan pangenan menika. Mugi-mugi niatan kita kembal setiap 1 bulan sekali, setiap tanggal setunggal muga-muga dipun berkahi insyaallah. Mugi-mugi kita saya dipun paringi kekuatan dan insyaallah kuat istiqomah ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terus jangan pernah kita berhenti untuk terus membangun kekompakan dan kebersamaan di dalam perjuangan di SPM di Singapura Mekah ini. Selama kita diberi kesempatan oleh Allah, nah kesempatan ini dirawat, kesempatan ini dipupuk dengan yang sebaik-baiknya agar supaya dalam kehidupan kita ini cocok, pantas diarani umatipun Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika kita hidup menjadi umat Kanjeng Rasulullah, kok tinggalnya berdua, dan ini gak pantas dari umat Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ini sudah diberi ruang oleh Allah, diberi kesempatan kali Gusti Allah. Nah kesempatan inilah betul kita rawat dengan yang sebenar-benarnya. Tentu dengan terus meningkatkan kualitas keikhlasan kita, muji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kesanten dunia ini bisa menikmati urip, bisa berbahagia. Panjenengan misalnya paling pinter sak dunia, tapi kalau tidak bisa bersyukur, tidak akan bisa menikmati hidup ini. Karena hidup bahagia itu jika kita sukses nyambung dengan Allah, taat Kanjeng Rasulullah. Terus dalam hidup ini berjuang. Jadi sehingga dipun dadosaken nampakipun Allah ingkang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum lin. Niki kita ngobrol sareng-sareng niki kembali mengulang ayat Ar-Ra'd 28. Ar-Ra'd 28. Mau saya diulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Shadaqallahul azim. Masyaallah hadirin rahmatullah. Nah, kenyataan ini prakteknya dalam hidup ini ternyata sering galau, sering sumpah. Padahal jaminannya orang-orang yang beriman itu jika berzikir kepada Allah hatinya tenang. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah yang bisa menenangkan. Kalau misalnya dulu ya, berarti reden sesuatu yang mereka bukan cukup. Kadang-kadang dihadapkan masalah di sini support. Zikir yang seperti apa yang bisa menenangkan hati? Zikir itu ilik. Lesan ilik berarti mojo subhanallah, muji nang Gusti Allah, subhanallah, subhanallah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang lesan zikir nang Gusti Allah, atine dereng zikir nang Gusti Allah. Contohnya Allahu Akbar, atine eling dia, eling penggawean dia. Lah zikir yang seperti apa yang bisa menenangkan jiwa itu, yang bisa menenangkan hatinya hati. Zikir itu eling. Kalau misalnya panjenengan berangkat ke sekolahan, waktu berangkat wis eling nang Gusti Allah, di perjalanan yo eling nang Gusti Allah, punya bagus iki aku padha karo nglakoni perintah Gusti Allah. Jadi berangkat wis lawan donga eling nang Allah. Ati menjumpa dereng. Terus dereng. Waktu melakukan ngelamun itu jenenge dereng. Ati fokusnya nang Gusti Allah. Masuk ke sekolahan gimana? Ilinge nang Gusti Allah. Iki aku jadi karyawan Gusti Allah. Paling gampang diibaratkan ngoten. Kados kula teng di mawon itu dados enteng krana kula merasa menjadi karyawannya Allah. Kalau dapat mobil ya tetap enak Gusti Allah, karena itu mobil Gusti Allah itu hanya fasilitas, kita ini karyawannya Allah. Nah kalau sudah karyawannya Allah, kita diawasi oleh Allah. Kalau kita karyawan Rasulullah, kita diawasi oleh Rasulullah. Kalau hati ini ingat kepada Allah, Allah datang. Berarti Allah bersama kita. Kalau kita bersolat kepada Rasulullah, Rasulullah datang. Berarti kita bersama Rasulullah. Kalau bisa seperti inilah, ini yang dimaksud dawuh Gusti Allah, zikir yang bisa menenangkan hati, ya zikir yang zahir dan batin. Kalau ini dipraktekkan, kawan untuk karami ya, beneran bukan contoh, karena egonya tinggi. Aku ini kok aku gak salah. Hai cinta itu Gusti Allah, aku gak salah. Tapi bukan berarti oh jadi Gusti Allah kabeh. Kalau santri siswa-siswinya salah ya harus dibina, itu kewajiban. Harus dilingno, ditoto, diarahno. Coba kalau panjenengan ngeten malah jenengan ditenggo, nggih, ditunggoki kali bakro sesepuhe. Nek misalnya jenengan itu kok misalnya kesopanan tidak ada, ikan duduno napa? Duduno keterbatasan. Apalagi kita ini ditunggu Rasulullah, ditunggu Allah. Makanya orang itu kalau masih punya malu kepada manusia, belum punya malu kepada Allah dan Rasulullah, semakin pintar makin belit, semakin pintar makin ruwet, semakin pintar makin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa kebablas diakoni ilmu niku ilmu niku. Coba jenengan ngajar iki sing diajarna lho ilmu niku Gusti Allah. Jenengan belajar sok paham sing gene paham lho Gusti Allah. Jenengan sinau diparingi gampang sing gene gampang lho Gusti Allah. Lho kok diakoni iki ilmuku, olehku belajar mah bengi lho kan lucu. Berarti kalau masih belum bisa menjaga akhlak kepada Allah dan Rasulullah, mustahil gitu, zikir terus tenang itu mustahil.
Niki diawali berangkat melangkah dari kesadaran diri. Baru jadi orang-orang yang beriman ketika berzikir hatinya tenang. Ingatlah hanya berzikir yang bisa menenangkan hati. Kalau hatinya tenang bisa bahagia. Kalau hatinya tenang bisa bersyukur kepada Allah. Kalau hatinya tenang bisa terus puji kepada Allah. Kalau hatinya tenang bisa terus sholawat enak dan ikhlas ke Rasulullah SAW. Sebetulnya kita semua ini kalau mau sadar dan kalau sadar diri, apa sih yang diandalkan? Wong nyoli ya Gusti Allah, sehat ya Gusti Allah. Kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Makanya hidup ini jika kita tidak memperjuangkan agama Allah dan agama Rasulullah SAW, isi. Terus apa gunanya urip? Kita harus tahu dihidupkan Allah ini disuruh apa? Disuruh ibadah. Hati korban di rokok, disuruh ibadah. Terus meningkatkan ibadah. Zahirilan batini. Seperti kados ikhlas. Ikhlas itu betul gampang, orang betul ujuk-ujuk sangat ikhlas. Mulane ayat ini harus berkali-kali disampaikan, harus diulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kita ini sadar. Jika perlu sering dibaca di rumah, menyadarkan diri, mendudukkan hati, mendudukkan jiwa. Ini pekerjaan nggak gampang. Jadi gelar pun betul menjamin, ya Pak. Betul menjamin. Ya. Sebetulnya orang yang luar biasa itu bukan orang yang pandai, orang yang tekun menyadari dirinya. Kalau sudah bisa menyadari dirinya akan jadi baik. Terus perjuangan sing dianggap apa, tidak ada apa, karena semuanya milik Allah. Kalau disandar kepada Allah, sing dadekno, sing gene apa juga Gusti Allah, sing gene apa juga Gusti Allah. Nah, jadi istilahnya boten enten barang berangkat. Boten enten wong ngapane benteng cewek. Otot-ototan. Saya menyadari hati pegerangan wong dituku Rasulullah. Hati pegerangan wong dituku Gusti Allah. Kalau kita dikasih sing berarti kita kasih derek sadar diri. Dan insya Allah ini di ilmu ini jadi semangat. Nah, yang bersemangat, guru-guru semangat. Guru-guru yang semangat tadi membangun kesemangatan para santri, para siswa-siswinya. Nah, kalau siswa-siswinya ini sudah semangat, guru-gurunya semangat dan sadar diri, dengan sendirinya lembaga ini akan maju, karena itu Pak. Gitu. Dengan sendirinya maju. Makanya diarahkan ngomong kali bapak, kita mudah untuk menjalankan. Mulanya kadang-kadang santri itu harus dihadapkan dengan sulit, menurut syariat tadi. Dihadapkan kesulitan supaya punya ilmu. Punya tambahan ilmu yang lebih. Kenapa kok dikeri di daerah sendiri sulit? Wa'alakum tadafar, agar supaya kamu berpikir. Nah, ketika berpikir inilah nambah ilmu pengetahuannya tambah. Jadi terus selama kita masih ada nyawa, selagi kita masih ono ambekane, tetap kudu dimanfaatkan urip niki kanggo Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini sudah terlanjur dihidupkan oleh Allah. Lalu kita ini urip iki wong kajado. Wong iki karepe Gusti Allah. Allah punya kan karep. Mestine sing dikarepna iku juga nyambung punya kan karep. Karepe apa? Karep nglakoni perintah jauhi larangan. Bisa dipahami ya. Terus diteruskan ayat 1 lagi Pak. Berikutnya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, kita ini ditakdir Gusti Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kita didadekno Gusti Allah, dipilih Gusti Allah, dikersakno Gusti Allah, dikarepno Gusti Allah, dan dihambai Gusti Allah sing beriman. Ini sudah luar biasa dan selalu dipantau. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, terus. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika iman ini tidak bisa dirawat dengan baik, bisa hapus-hapus wong. Naudzubillah min dzalik. Jadi pertama kali kita dijadikan hamba Allah yang beriman ini sudah luar biasa, sangat luar biasa. Sampai kali diparingi kesempatan Gusti Allah sing los-losan, sing boten enten batasi. Lewis iman itu dirawat, kemudian wa amilus sholihat, ngelakoni amal-amal soleh. Ya, sing diberi maksud dari amal soleh sing hakiki, bukan sekedar amal soleh lek tok. Jadi amal soleh zahiron wa batina, betul-betul melangkah amal soleh yang disertai dengan ikhlas hati, yang dilakukan dengan senang hati. Nah, menurut kula di dua ayat ini harus selalu diulang, supaya kita ini punya kejelasan. Nah, terusan ayat alladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau orang itu betul-betul beriman, wis gampang ngeten ora. Kalau imannya itu sempurna, ya sempurna itu relatif sing jenenge manusia bodoh. Kalau imannya bagus, wa amilus sholihat ini bagus, tuh bagus. Allah memberi kebahagiaan, Allah memberi tempat yang luar biasa, Allah akan memberi kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Wa husnu ma'ab, lah niku diparingi sak bagus-bagusé nggon mulih. Dadi tempat kembali sing bagus, sing suci, sing hakiki, sing abadi. Nah, ini luar biasa. Nah, ini termasuk membuka nomor singa putih. Definisi ini singa putih. Alladzina amanu wa amilus sholihat tuba lahum. Jadi atek orang santri itu bejo kemayana. Wis sak bejo-bejone wong. Tapi dia mampu menjaga imannya dan amilus sholihat niki. Besok diberi kebahagiaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki, sing asli. Kalau kebahagiaan di dunia ini kan cuma semi, gambaran atau contoh sedikit surganya Allah. Itu orang yang paling bahagia. Padahal bisa bahagia itu jika hatinya ini terus nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuahkan kebahagiaan, bersyukur, ikhlas, memuji Gusti Allah, ada punya rasa terima kasih di dalam hatinya, di dalam jiwa. Jadi nek nek kita raba-raba disimpulkan, yang terpenting itu dapat sadar diri. Baik kita sadar diri, mulai ulang-ulang, akhirnya kita sakit semangat untuk meningkatkan kualitas iman. Lewis menyempurnakan kualitas iman, kita cenderung pula meningkatkan kualitas amal soleh. Sing asale ngajar ambek otot tubreng, nah ini dibenahi. Wis tapi tubreng kudu mantubreng ya Gusti Allah krungu. Masih Pak Yai gak krungu ya Rasulullah krungu.
Gusti Allah ya krungu. Lek sewaktu kula takon nang Gusti Allah, ya ditutupno sampean dumbreng. Mulane nek bisa telat harus minta maaf kepada Allah karena itu lembaga pada hakikatnya pesantren ini pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kula kali bapak jenengan semuanya ini karyawannya Allah karena ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah milik Allah tidak bisa jenengan menghindar tengku di mawon karena hidup ini selalu diawasi oleh malaikat Rokib hati. Ya, Gusti Allah kok sedina kamu iki apa ya Allah? Ya diceritakno be malaikat. Sakulan ya Allah, ya diceritakno. Lah kula mboten krono mboten budina teng sekolah, takoni ya nang Gusti Allah. Lek cara syariat ya paling tidak ben dina iki istikharah. Sehingga Gusti Allah tuturno guru iki telat, guru iki rada ngene, guru iki rada ngene. Ya sampe diparingi informasi karo Gusti Allah. Misalnya jenengan saya di depan saya itu pun percuma kalau jenengan sadar malu ada Allah, ada Rasulullah. Meskipun baper tempalan, misalnya baper kalau di sekolahan, kalau dinasehati. Tetapi kalau baper ini minta informasi kepada Allah, ditutup mau Gusti Allah sifatnya Rahman, betul pilih-pilih Gusti Allah. Sakit dipahami ya. Jadi orang yang beriman ya, dan amal soleh itu disempurnakan sehingga Gusti Allah maringi kebahagiaan besok di akhirat, kebahagiaan yang luar biasa dan tempat kembali yang bagus. Mugi-mugi kita sedaya Gusti Allah paling fasilitas atas naikun Allah niki Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Pak Prof dari panjang umur, paling sehat, supaya terus sakit awal kita semua sakit di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dimuliakan Kiai Saifullah Arifillah, perintis pengasuh pesantren Al-Faridin yang tumbuh berkembang cepat ini, para pengurus, guru, asatidah semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah, kita dalam keadaan sehat. Salam dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang, minadulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan. Matur nuwun Kiai, saya hari ini sudah dipesan untuk datang. Dulu itu tanggal 1 saya tidak datang. Saya kira kalau sebelum itu sudah ke sini sudah ijoli sudah cukup. Ternyata ya nelpon lagi. Lalu kebetulan saya terima tamu itu sehingga saya tidak datang, tapi saya ikuti yang dibicarakan oleh Yai kan ditulis itu. Banyak sekali juga itu. Saya tidak datang, saya terus belajar. Saya tidak memberi penjelasan apa-apa ya pada sore hari ini. Saya hanya ingin
Kalau infak itu mensara saya. Saya akan mensara. Tadi Kiai di awal mengatakan kita ini hendaknya menjadi umat Muhammad. Kalau diteruskan, kita ini jangan jadi menungso. Lembaga pendidikan di Mufaridin ini lembaga pendidikan di sini ini atau pesantren ini jangan diisi menungso, tetapi dikatakan oleh Yai tadi umat Muhammad. Ini benar banget dan saya setuju sekali ya. Jadi kayaknya Yai tadi yang disampaikan sederhana tapi mendasar banget, itu penting. Yang tadi Kiai nyatakan menjadi umat Muhammad, itu umat terbaik loh Yai. Khairul ummah itu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi itu, lalu saya tambah, jadi jangan jadi menungso, jangan jadi manusia. Sebab kalau manusia itu jelek. Kalau di sini misalnya ada jelek ini karena di sini ada menungso nih. Menungso itu kalau di dalam Al-Quran itu disebut dengan sebutan insan yang dulu pernah saya sampaikan. Insan atau An-Nas atau Al-Bashar atau Bani Adam, itu jelek sebetulnya. Coba kita lihat di Quran. Innal insana li rabbihi lakanu. Manusia itu kepada Tuhannya saja ikat. Kan itu di sini jangan ada manusianya, jangan ada insannya. Sebab kalau insan li rabbihi lakanu. Innal insana layat gho. Manusia itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu berkeluh kesah. Sudah jadi guru masih mengeluh, itu berarti masih manusia itu. Kalau masih mengeluh itu, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Idza masau sarru jazua wa idza masaul khairu manua. Manakala dapat kesempitan putus asa, manakala mendapat kelebihan bakhil. Innal insana ladzulmun mubin. Dolim. Manusia itu dolim yang nyata. Dolu menjahula. Dolim dan jahil. Kafuro jidala, suka debat. Kepengin debat, kecuali kalau perubahan. Do'ifah lembek, paturo tergesa-gesa. Ini manusia itu seperti itu. Kalau tidak salah ada sekitar 36 kali. Satu saja yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
takwim, satu aja itu. Tapi segera sumarodatnahu asfalasa pilih itu. Ternyata setelah saya pelajari manusia itu punya sifat hawa nafsu dunia setan. Hawa nafsu dunia setan itu sifat manusia. Karena itu kalau di sini masih ada manusia, berarti di sini masih banyak setan ya. Lalu kalau kerja males-malesan, makanya kalau orang nakal disebut nyetani, itu dari setan, nyetani itu memang betul. Karena itu Yai tadi mengatakan ini harus dirubah. Kalau masih jadi menungso itu harus dirubah. Dirubah jadi apa? Jadi umat Muhammad. Pesantren ini merubah dari menungso menjadi umat Muhammad. Umat Muhammad itulah disebut dengan khairul umat. Dan kalau sudah menjadi umat Muhammad, hati ini tidak galau lagi ya. Hati ini menjadi tenang, tatmainnul qulub. Itu kan bizikrillah. Jadi kalau sudah menjadi umat Muhammad, maka hati itu menjadi damai. Kalau sudah damai, tatmainnul qulub, itu kalau meninggal saja, nanti ketika meninggal itu disapa dengan sapaan yang indah. Di surat Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, Yai selalu baca itu. Irji'i, kembalilah kamu, kembali kemana? Kembali ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah sekali. Kalau mengikuti Yai tadi sebetulnya jangan dikira sederhana itu. Itu indah sekali. Ketika mati pun, kita kalau mati itu lalu kemudian dijemput oleh Allah dan Rasul, disapa dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena itu kita ngikut kiai ini, kalau bayar itu mesti harus mahal gitu ya. Jangan dihitung dari bisa rohnya setiap bulan itu, karena ini ingin tatkala kembali pun kembali yang kayak begitu mudah. Apa semua seperti enggak semua seperti itu. Ada orang-orang yang Allah dan Rasul itu tidak mau melihat saja, itu tidak mau, lalu kemudian mau wakilkan kepada malaikat maut. Coba itu dibaca surat As-Sajdah ayat 11. Billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum. Cukup. Jadi Allah diwakilkan kepada malaikat maut. Dan kalau malaikat maut itu tentu tidak ada kasih sayang, menggunakan protap. Dan itulah berat sekali. Karena itu seringkali kita lihat orang meninggal lalu kemudian mohon maaf itu, wajahnya itu lalu berubah, bahkan lalu mengeluarkan kotoran itu sama dengan kambing dikuliti hidup-hidup sakitnya itu. Apa enggak dikirisi itu? Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi ini harganya mahal, pesantren ini harganya mahal kalau kita lihat dalam konteks kehidupan yang lama. Kalau saya memaknai Yai tadi. Yang kedua, Yai selalu mengatakan Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Tadi saya dengar Yai mengatakan Rasul itu bersama Allah, Rasul itu bersama Allah, Rasul itu dengan Allah. Karena itu kalau kita ngomong seperti tadi, kita ikuti aja Yai tadi. Kalau ngomong Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, itu memang bersama. Kata kuncinya tadi adalah bersama dengan Allah, bersama Allah, tidak boleh dipisah-pisahkan. Coba zaman baca surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Coba kalau kita resapi tadi, orang yang memisah-misahkan antara Allah dan Rasul, mengatakan aku beriman kepada sebagian dan ingkar sebagian, yang demikian itu ingin mengambil jalan tengah. Maka apa jawabnya? Ulaika humul kafirunal haqqo. Kan begitu. Jadi itulah orang kafir yang sebenar-benarnya itu. Karena itu di pesantren ini Yai selalu ngajak sholawat ya berkali-kali. Ini mak seperti itu. Jadi Yai kalau zikir itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai berapa kali itu. Lalu apa terakhir? Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad, Allah dan Rasul itu bersama. Karena itu taat kepada
Rasul sama artinya dengan taat kepada Allah. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama artinya taat kepada Allah. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Siapa yang berbaiat kepadamu ya Rasul sama artinya berbaiat kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Rasul tidak boleh ditinggalkan. Mayyuti'illah wa rasulahu yudkhil jannah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul itu jannah. Surat Al-Anfal ayat 33. Saya lupa dikit. 8, surat 8 33 kalau tidak salah itu. Wa makana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, coba Allah tidak akan menghadap selama engkau berada bersama dengan Rasul. Jadi ini sebetulnya ajaran yang mulia, luhur adiluhum, ngajak kita ini dekat dengan Allah dan Rasul. Kalau kita ingin hidup, dihidupkan, tapi kita dihadapkan problem setelah hidup ini apa? Kita bisa celaka kalau kita kepleset. Maka lalu kemudian sebenarnya kalau sekolah-sekolah pada umumnya itu kan coba sama tanya, agar segera lulus, dapat ijazah, dapat pekerjaan, lalu dapat gaji, titik, kan begitu ya? Ini tidak di sini ini ilmu katon dan ilmu yang tidak katon. Yang di sini diajarkan ini adalah ilmu katon, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, IPS, bahasa Inggris, itu ilmu katon. Itulah yang diajari di mana-mana itu. Di sini diajarkan ilmu yang tanpa katon. Itu dia istilah ilmu katon, ilmu tidak katon. Ini sebetulnya saya ingin mensarah apa yang dikatakan oleh Yai itu akan ditangkap. Tapi lalu kemudian Yati tadi katakan bahwa harus ikut Rasul. Yang diikuti itu apa sebetulnya? Yang diikuti ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah sifat-sifat Rasulullah itu yang diikuti itu. Dan itu harus kita pakai sama dengan pakaian ini. Pakaian ini bisa dicuci, tapi kalau pakaian sifat-sifat Rasul itu dipakai sepanjang waktu. Sifat itu apa? Sidq, benar, amanah. Kalau sudah gini kan amanah ya. Ini jadi ayat tadi menyebarkan bahwa kita harus ikut Rasul. Artinya kita ini harus amanah. Coba orang yang menyerahkan putra putrinya ke sini. Putra putri itu kan orang yang paling dicintai. Orang yang paling dicintai kok diserahkan sampean. Bahkan masa depan dunia akhirat diserahkan sampean. Itu kan amanah.
dan kita sudah kadung kontrak mau bersedia, maka kan harus amanah. Alangkah celakanya kalau kita itu lalu kemudian tidak amanah. Ngikut Rasul itu artinya ngikut sifat-sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, selalu melapor. Lalu kemudian fatona, cerdas. Di sini kalau tidak cerdas coba, mau baru berapa tahun Sanawiyah dan Aliyah ini kok sudah menjadi buah bibir di mana-mana orang tahu. Pondok pesantren Munfaridin, Sanawiyah Singaputih, Aliyah Singaputih, sampai lalu kemudian banyak orang pada heran. Orang luar itu sudah pada heran, kenapa? Karena jalan yang kita tempuh ini dipimpin oleh Yai sudah benar. Sudah benar itu artinya cerdas. Maka jangan noleh-noleh lagi. Kalau itu masih noleh-noleh lagi, nanti malah kepleset. Sidik, amanah, tabligh, dan fatona tadi. Ini sebetulnya luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Nah, lalu kemudian Yai tadi mengatakan wong jenenge menungso. Kan itu tadi Yai. Ya tadi kan mengatakan wong jenenge menungso. Kadang-kadang galau, kadang-kadang sedih, kadang-kadang depan itu seperti apa, gelap. Dan karena itu lo merasa depan itu gelap, tidak terang, tidak nentu, maka kalau di pesantren itu ada cara sebetulnya. Caranya apa? Caranya itu adalah kita selalu ada di rumah. Rumah itu loh sebetulnya yang menjadikan hati itu tenang. Pertanyaannya adalah rumah yang mana? Tadi Yai mengatakan zahir dan batin. Tadi kan gitu Yai. Ya tadi ngaitan saya itu saya tangkap. Kalau Yai ngedikan itu tak tangkap. Yai tadi mengatakan lahir dan batin. Manusia itu memang terdiri dari lahir dan batin. Lahir itu punya rumah. Rumah kita itu apa? Rumah kita itu ya seperti ini. Rumahnya Kiai, rumah sampean semua punya rumah. Itu rumah lahir sebetulnya. Dan kalau rumah lahir itu tidak sama tempati, maka rumah itu cepat rusak. Kalau rumah itu tidak sama tempati, rumah lahir itu cepat rusak. Coba kalau tidak percaya sama coba. Tak cepat rusak. Tidak saja rumahnya yang rusak, pemilik rumahnya juga rusak loh. Makanya kalau orang pergi tidak pamit disebut minggat. Orang minggat itu kan jelek ya. Bambu sudah seminggu 2 minggu suamimu tidak ada, kemana? Minggat. Bambu, gelandangan, liar. Coba. Kalau apa saja yang tidak terikat dengan rumah namanya liar. Yang liar itu selalu membahayakan. Ada kucing liar, ada anjing liar, ada babi liar, kerbau liar, ada rumput liar saja itu tidak enak dipandang. Apalagi manusia liar. Karena itu jangan sampai meninggalkan rumah. Nek meninggalkan rumah tidak pamit disebut babung, disebut liar, merusak. Anak liar itu coba sama, jangan ngomong pang gitu, yang di perempatan itu kan liar itu. Coba sama jangan ngomong, sama jangan ngaji.
Ya tidak gelem, itu liar kok. Karena apa? Karena terpisah dengan rumah. Itu rumah jasmani yang lahir. Sekarang rumah rohani itu di mana? Lah, rumah rohani ini yang terlupakan. Rohani itu punya rumah. Itu disebut itu inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminah. Ini yang batin, saya nyarat deh. Ya itu tadi. Yang batin itu, rumah batin itu yang kita setiap hari 5 kali sehari semalam harus menghadap ke rumah batin itu. 5 kali sehari semalam harus berada di rumah rohani. Ketika sholat Allahu Akbar, kita sudah tidak mikir di mana-mana lagi. Hendaknya kita merasa berada di tempat itu. Kalau kita merasa berada di tempat itu, maka Quran mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghilin. Penyakit dendam, dengki, tamak, iri, aras-aras, tidak aman, cabut oleh Allah. Ini dicabut. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtihal anhar, di tempat di mana di bawahnya mengalir sungai. Itu air zam-zam itu sebetulnya. Itulah telaga namanya. Itu disebut Kausar, telaga Kausar. Rasulullah nanti menunggu sampean itu, menunggu para guru-guru pesantren Singaputih itu di Kausar, sampai ditunggu oleh Rasul dan Allah di Kausar, di telaga. Ya di situ. Karena sampai setiap pagi, setiap hari 5 kali berada di sana. Inna atoina kal kausar fasolli li robbika wanhar. Itu di situ. Jadi sebetulnya coba omongan saya dari tadi sampai sekarang kan betapa pentingnya lembaga pendidikan yang diceritakan, yang disampaikan oleh Yai tadi di Kausar. Hendaknya sampean selalu ada di Kausar. Agar apa? Agar wanazana mafi suduri min gilin, penyakit yang ada di dalam dada sampean itu dicabut oleh Allah dan Rasulnya. Dan karena penyakit ini dicabut, maka menjadi sehat. Itulah sebabnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan kalau sampai sudah di situ, 5 kali sehari semalam sampai sudah di situ, itulah sampai disebut dengan mukmin. Sebutannya bukan lalu insan lagi, sebutannya adalah sudah mukmin. Itulah sesungguhnya umat Muhammad, karena selalu ingat Rasulullah dengan sifat-sifatnya sidik, amanah, tabligh, patona. Itulah yang dikatakan tadi tatma'innul qulub. Ala tatma'innul qulub bidzikrillah. Tadi sebetulnya di situ sebetulnya itu. Coba kurang nikmat apa kita di sini nih kalau sudah kayak begitu? Apa sebetulnya kita punya mobil, punya tanah luas, punya hotel, punya perusahaan, punya kapal, punya Alfamart, Indomart yang kemarin
tronton itu kan lalu mati itu kan ketini tronton ya ini kayaknya kan kisah Indonesia dunia. Tapi ternyata ada tronton 5 ketini yang mati 8 ya kan. Ini sebetulnya ini lebih mulia sebetulnya, lalu bisa mengkaji kayak begini ini sebetulnya ini. Oke. Kalau anak cucu fisik itu akan ke kuburan ya. Tapi ruh, hubungan antar ruh, kita yang selalu sehari-hari bertemu kayak begini, maka lalu kemudian kita ada komunikasi antar ruh ini. Nanti kita akan dikumpulkan, tidak saja di pesantren ini, tetapi di akhirat nanti sebenarnya, karena kita telah menjadi umat Muhammad tadi, menjadi khairul ummah. Mula-mula umatan wahidah, lalu kemudian terpari menjadi umatan wasaton. Dari umatan wasaton naik lagi menjadi umat Muhammad. Itu adalah khairul ummah, kuntum khairul ummah. Jadi saya hanya ingin mengajak, tapi Yai katakan kesadaran memang itu tergantung pada kita. Karena itulah hati kita mesti harus sambung kepada Allah dan Rasulnya. Nah, memang bagaimana kita itu agar selalu ingat itu, agar kita selalu ingat Allah dan Rasul yang kata Kiai tadi tidak gampang. Maka caranya, kalau saya ya pengalaman Kiai, saya beriktikat kepada Allah, tapi saya berhakikat kepada Muhammad. Karena kita tidak pernah ketemu Allah, betapa sulitnya kita ingat. Maka lalu saya ingat Rasul. Rasul ada di mana? Muhammad sebagai Rasul itu sekarang di mana? Jasmani jasadnya ada di Masjidil Nabawi di Madinah, tapi ruhnya itu ada di Masjidil Haram. Maka lalu la uqsimu bihadzal balad wa antakilu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Tempat di situ sebetulnya Rasulullah yang selalu menjadi saksi. Kita ini sebetulnya duduk di sini. Tadi dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kenapa kok dimulai surat Al-Fatihah tadi oleh? Karena Fatihah itu pembuka. Apa yang dibuka? Yang dibuka bukan pintu itu, bukan pintu bangunan ini yang dibuka, pintu hati sebetulnya yang dibuka itu. Jadi Kiai tidak sembrono, kita dipimpin oleh Kiai. Bangunannya ini dibuka, tadi yang bawa kunci, tapi hatinya tidak bisa dibuka oleh kunci, sembarang kunci. Cara membuka hatinya itu adalah pakai surat Al-Fatihah. Itu membuka hati sebenarnya. Karena itu memang benar, saya dapat informasi setiap mau mengajar. Saya kalau ngajar ya, walaupun saya ngajar sudah tua-tua ya, sudah S3, saya tidak pernah lupa. Harus saya mulai dengan surat Al-Fatihah dulu. Kalau lupa ya saya ulangi lagi. Kenapa? Karena tidak ada gunanya kita ini. Kalau kita lalu kemudian akan menuangkan air di sini, lalu kemudian tutupnya ini saya tetap ini ya, kan airnya kocat-kacit ya. Maka ini harus dibuka. Setelah dibuka lalu baru dituangkan air. Kalau bukanya ini, poci saya ini, cingkir saya ini pakai gini aja. Tapi kalau buka hati, maka itu pakai surat Al-Fatihah pembuka itu. Nanti kalau itu lalu murid-murid itu hatinya dibuka oleh guru, maka terbuka.
diomongi apa saja lalu kemudian masuk. Makanya kalau ditanya kenapa di pesantren Sanawiyah Aliyah itu kok cepat pinter, karena sebelum diisi ilmunya belum dituangkan, maka yang menerima dibuka dulu. Bukanya itu adalah pakai pembuka. Pembuka itu apa? Pembuka itu adalah surat Al-Fatihah itu. Nah, hal-hal yang kayak begini ini memang perlu selalu diingatkan oleh Yai. Lalu kemudian bagaimana ini bisa dioperasionalkan. Dan kalau yang begini ini kita laksanakan, artinya kita amalkan, maka lalu kemudian amanah sampean yang orang dari mana-mana itu menitipkan anaknya yang paling disayang ke sini, itu lalu kemudian bisa tertunaikan. Dan kalau bisa tertunaikan, maka fungsi pesantren ini akan menjadi maksimal. Itulah yang dikatakan oleh Yai, berjuang, ikut Rasul itu berjuang. Berjuangnya dikatakan oleh Yai itu adalah zohiron wa batinan, zohir dan batin. Kalau sudah kurang, kalau seperti yang ini masih kurang, lalu yang dicari itu apa lagi? Saya ini dari usia itu kan sudah 71 tahun umur saya ini. Umur saya itu sudah 71 tahun. Tapi saya masih lihat ya, kalau sudah dibilangi ini adalah untuk agama, ini adalah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Tadi saya sebelum dimulai lapor sama Yai, nanti hari Jumat lusa itu saya pergi ke Makassar, dari Makassar ke Parepare sampai hari Senin. Hari tanggal 9 nanti saya pergi ke Jogja sampai tanggal 13. Nanti tanggal 15-nya saya pergi ke Palembang, itu sampai tanggal 20. Itu mending itu di dalam negeri. Seringkali juga di luar negeri. Itu bayangkan kalau saya ke tempat Pak Priyo itu, Iswanto, di Bogota itu 36 jam. Di atas pesawat itu 36 jam. Dari Malang ke Jakarta, Jakarta ke Singapura, Singapura ke Frankfurt ke New York, dari New York nanti pergi ke Columbia, ke Bogota, itu 36 jam. Masih kuat. Saya ke Rusia itu 2 kali sebelum COVID itu. Ke Rusia itu, tapi tidak terlalu jauh, hanya 14 jam di atas pesawat tanpa transit itu dari Singapura itu. Kenapa saya ini orang sudah tua begini? Itu tadi katakan Yai. Katakan Yai, kita itu kalau sudah untuk Allah dan Rasul, yang tadi katakan kita hidup ini tidak ada rencana, tapi lalu kemudian kita bisa menikmati kayak gini, lalu kemudian hidup kita kelola tidak sungguh-sungguh, itu kita itu nanti akan rugi, pertanda orang tidak bersyukur. Makanya itu saya seperti ini. Dan ini jangan ngomong lalu kemudian kita ini hasil nanti itu ada urusan Allah dan Rasul. Hasil itu urusan Allah dan Rasul. Saya ketika masih muda saya juga tidak mikir apa-apa. Saya digaji mungkin waktu itu juga tidak cukup, saya pegawai apa itu di IAIN. Tapi ternyata setelah saya coba bayangkan, saya dikasih kemudahan oleh Allah, justru sudah tua. Kalau saya pergi ke Bogota, ke Columbia itu berapa? Transportnya saja, tiket, saya beli tiket, tanya tiket di penjual tiket. Pergi ke Bogota itu 60 juta satu kali jalan. PP berarti 120 juta. Dan karena saya sudah tua, saya dikasih first class itu. First class itu harganya 3 kali lipat. Berarti 180 satu kali jalan. PP 360 juta. Ini kan
kekayaan saya nabung ya, nabung secara spiritual sejak saya masih muda dulu ya, kayak gini nih ya. Saya tidak mikir. Ternyata kalau itu ikhlas, yang namanya haji, yang namanya umroh, saya itu tahu sejak tahun 92 itu tidak pernah berhenti dari haji. Saya diundang oleh kerajaan, saya diundang oleh Robito Alam Islami, dan kalau saya haji biasanya saya tidurkan di istana dekatnya itu loh ya, apa itu namanya? Iya, dekat-dekatnya jam yang tinggi itu ada istana di situ. Menteri saja tidak boleh. Jadi kita ini sebetulnya kalau kita mendekat dengan Allah dan Rasul hanya sekedar untuk menyenangkan itu di akhir sebenarnya itu tidak sulit gitu, hanya hati ini. Maka hati ini letakkan di Kausar. Ingat-ingatlah sampai kalau mau tidur, ya Rasul, mohon izin aku diizinkan tidur di tempatmu yang mulia ini, yang Baitullah itu. Baitullah itu ditandai Ka'bah oleh Ibrahim, ditandai bangunan Ka'bah, berada di tengah-tengah Masjidil Haram, dan semua kitab suci menyebut. Taurat menyebutnya jantung alam, Zabur menyebutnya pusat dunia, Injil menyebutnya sumbu alam, Al-Quran menyebutnya rumah Allah atau Baitullah, orang Jawa menyebutnya pusering bumi. Maka itulah rumah rohani. Rumah rohani itu ada di situ, itu rumah rohani. Ya inna awala baiti wudi alinasi lalladzi, itu rumah rohani yang kita harus ada di situ. Kalau kita tidak di rumah rohani, maka secara rohaniah kita ini liar. Secara fisik kalau tidak di rumah kita liar. Secara rohani kalau kita tidak di rumah rohani kita ini liar. Lek liar diomongi angel, mau namanya orang liar, diomongi angel. Tidak kebaikan kalau tidak dipaksa itu angel, itulah menungso. Maka lalu kemudian kiai ngajak, ini jangan jadi menungso lagi. Sebab kalau itu masih insan, itu tidak ada di Quran. Coba sama cari Quran, apa ada insan itu yang diseru untuk masuk surga? Itu tidak ada. Menungso itu tidak ada. Yang diseru masuk surga itu manakala kita sudah mi'raj, menjadi apa yang disebut oleh Yai namanya umat Muhammad, mukmin. Itulah yang disapa, yang diseru untuk masuk surga. Itulah sampai tugas sampai di sini ini. Mudah-mudahan saya Yai, sarah saya pada yang sama Yai sampaikan tadi kan itu. Kalau saya salah Yai, mohon maaf Yai. Tapi saya berusaha untuk kalau di pesantren kan ada kitab itu kan disarah ya, dijelaskan begitu. Nah, dan dengan begitu lalu kemudian bisa masuk di hati. Siapa tahu katanya Yai, saya membaca ya, dengar dari apa yang saya terima dari guru saya itu, nanti ada sekitar 70.000 ya, yang itu nanti tidak dihisab. Mudah-mudahan para guru sehingga mukti ini masuk surga tanpa dihisab atas bimbingan Yai. Mengatakan Yai, saya jadi terharu kalau lihat itu. Mudah-mudahan kita dikasih, mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya kalau kita renungkan dalam-dalam, kita ini tidak bisa sebetulnya ngurus hati kita sendiri. Kalau kita bisa ngurus hati kita, alangkah kita ini sebetulnya begitu cepat untuk jadi baik.
semua orang menghargai bahwa jujur itu baik, bahwa ikhlas itu baik, bahwa sabar itu baik, bahwa istiqomah itu baik. Tapi betapa banyaknya orang yang ngerti bahwa jujur itu baik, ternyata juga tidak bisa jujur. Jadi ngerti saja itu tidak cukup. Para koruptor itu tahu kok kalau kelakuannya itu jelek, tapi dia juga masih melakukan itu. Jadi sesungguhnya kita ini tidak bisa memperbaiki. Lah caranya gimana? Itu tadi mendekat kepada Allah yang dilakukan oleh Kiai. Setelah itu tanggal 17 nuzul Quran, lalu kemudian menyendiri dekat kepada Allah, itu sebetulnya agar diperbaiki oleh Allah itu agar diperbaiki oleh Allah. Makanya itu di surat Al-Baqarah 151 mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum, aku telah mengutus seorang rasul di antara kamu. Tugasnya apa? Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, mensucikan. Yang mensucikan itu adalah rasul. Hanya seringkali kita ini berdebat. Dikatakan bahwa Muhammad itu sudah meninggal. Memang betul, Muhammad fisik sudah meninggal, tapi ruhani tidak ada. Kamus meninggal itu ruhani tidak ada. Karena itulah maka Muhammad itu masih menjalankan tugas. Karena itu fiilnya juga masih fiil mudhari. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Dan ayat ini diulang di mana-mana gitu kan. Di surat Jum'ah ayat berapa itu? 2, lalu kemudian di Ali Imran 164, lalu di mana lagi gitu. Ini. Jadi kita itu nyambung tadi. Karena itu mesti dikatakan bahwa untuk ini adalah urusannya Allah. Karena itu idza jaa nasrullah, coba kata kita ada pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib, gitu kan. Jadi ini dari Allah memang intinya. Nah, lalu caranya gimana? Maka lalu kemudian saya katakan ini penyakit fi qulubihim maradun di dalam dada itu. Di dalam dada ini ada penyakit. Dan penyakit ini tidak cepat hilang ya, tapi malah tambah. Fazadahumullahu maradun, kan itu. Maka penyakit ini hendaknya dicabut oleh Allah. Tempat nyabut itu adalah di satu tempat. Tempat nyabut itu di satu tempat yang punya nama banyak. Namanya adalah Ars. Namanya adalah Baitul Ma'mur. Namanya adalah Baitur Rahman. Namanya adalah Baitur Rahim. Namanya adalah Baitul Atiq. Namanya adalah Baitullah. Dikatakan oleh Taurat adalah jantung alam, pusat dunia Zabur, sumbu alam Injil. Di situ tempat. Manakala kita berada di tempat itu, maka lalu kemudian kita ini akan aman, tenang, tatmainul qulub itu tatkala secara ruhaninya kita ada di sini. Kalau urusan fisik sebetulnya gampang. Fisik kita nanti kalau kembali tidak akan repot. Kita tidak usah khawatir tidak nyampe di tempat. Karena kalau fisik ini nanti kalau kembali itu diantar oleh tetangga, teman-teman dipikul lagi, masuk lalu kemudian dipikul tersesat. Kalau terpikul lalu sudah dipikul tersesat, yang salah bukan yang dipikul, tapi kan yang pikul. Tapi yang ruhani ini loh, ruhani ini diajarkan di pondok ini selalu berzikir, ingat Allah dan Rasulnya itu agar kita pulang
yang summa sawahu wa nafakha fihi birruh. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Jadi ada ruh ini yang kita pelihara lewat ruhani ini, ruhani ini batin ini ya. Ini jadi saya ingin, kalau itu sudah batin dari batinnya, maka tidak ada kepura-puraan. Kalau pura-pura itu namanya bukan mukmin, tapi namanya adalah munafik dan malah dibenci oleh Allah yang seperti ini. Kalau memang sudah tidak suka di pesantren ini, lebih baik segera aja keluar. Kan itu ya. Agar lalu tidak menjadi manusia jelek, yang jelek banget. Kalau jelek saja lumayan, ada bangetnya itu. Nah, karena itu, tapi apa? Tapi lalu untuk apa kita keluar? Mau kita sudah berada di Istana Emas, gitu ya? Kan Istana Emas, mahkota emas ini sudah di mahkota emas. Kayak begini, kita sudah berdoa, mudah-mudahan kita nanti berkumpul bersama Yai, sama durian keluarga di surganya nanti. Kita doain mudah-mudahan termasuk orang yang tidak dihisab. Kok lalu kemudian kita masih ragu-ragu, kan salah lagi ya itu kan. Caranya itu hati. Karena itu anak-anak itu tadi saya bilang, coba sebelum ngajar kita ajak, kita buka hatinya dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian terakhir nanti baca surat apa yang kita bisa ini. Sehingga lalu kemudian yang dohir dan yang batin selalu sambung di sini. Nah ini, dan ini bukan hanya, memang beda loh. Kita ini guru di tempat lain dengan guru di sini beda. Kalau guru di tempat lain itu 2 hari sebelum ngajar suruh moco, suruh baca. Lalu setelah baca itu hasilnya lalu kemudian diajarkan. Kalau bacanya kan tidak begitu, Yai kan tidak begitu. Ngajak dikir, Yai dikir baru duluan, baru lalu kemudian persis mungkin. Saya memaknai Yai ini, mohon maaf Yai, jangan dikira kuda ini bukan pelajaran buat sampean itu. Kuda yang dibawa ini adalah pelajaran bagi saya. Kenapa yang dibawa ini kok tidak dijadikan kandang bebek? Kok lalu dijadikan kandang kuda? Apa itu maknanya? Kalau bebek 50 ekor itu kalau sampai penggembala bebeknya di depan. Lalu pakai kotokan kecil. Kalau bebeknya sudah tahu di sekolah di situ itu ada sawah, langsung bebeknya ke sawah. Sama tidak perlu nyemplung di sawah, itu tidak perlu, cukup di pematang. Bahkan lalu tokanya ditancapkan ini, topi sama letakkan situ, sama dengan pulang. Bebeknya tidak perlu kemana-mana. Tidak protes, bebeknya itu tidak protes. Wah itu bebek. Tapi yang kita kelola itu bukan bebek, yang kita kelola itu adalah kuda. Kuda itu adalah simbol makhluk yang mau diajak kemana-mana, asalkan yang ngajak itu menjalankan terlebih dahulu. Itu kuda. Kuda itu walaupun dingin sama bawa ke kolam untuk dimandikan mau, asalkan sampean jegur dulu baru kudanya ditarik mau. Tapi kalau sampai tidak mau jegur, sampai di belakangnya kudanya sampai pukuli patoknya, ya tidak mau jegur, malah sampai disepak. Dan kalau sepak kuda itu 2 kaki sekaligus perak gitu kan. Itulah manusia itu seperti kuda itu. Karena itu lalu ibda binafsi, mulailah dari dirimu sendiri. Kalau kita dimulai sendiri, kita juga kena penalti. Atamurunan nasa bilbili wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi itu sebetulnya itu. Guru di sini juga seperti itu. Kurang apa lagi kalau menurut saya? Ya. Saya mensarah aja deh. Masih ada lagi. Wa innaha lakabiratun
illa 'alal khosiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang membuka pun juga Allah dan Rasul, beliaulah yang wayuzakkihim. Karena itulah maka kita memohon. Kita hanya memohon aja kepada Allah dan Rasul. Hanya ketika memohon. Kalau Yai sudah komunikasinya langsung. Kalau kita-kita ini, tatkala kita berdoa merasa sowan Rasulullah, ingatan kita ada di Baitullah itu, di tengah-tengah itu ya Rasul. Dulu kan pernah saya ceritakan, saya ini kepala saya bagian kanan itu kan panas. Kalau tidur ke kanan sebelah kanan itu di bawah, itu 5 menit saya tidak tahan. Saya harus ini sampai miring ke sini. Saya biarkan karena saya pikir ini penyakitnya orang tua itu. Nah ternyata suatu saat itu kaku dan nemen panas. Tanpa saya tidur tidak panas. Akhirnya saya disarankan untuk periksa dokter spesialis kepala, bedah kepala di Jakarta. Namanya Dokter Janin. Saya ke sana. Dia praktek di rumah sakit primer di Jakarta. Ke sana diperiksa-periksa, ternyata itu tidak ketemu penyakitnya. Lalu saya dimasukkan di MRI, ke hulu itu, dia setengah jam. Nah, saya di situ semua pakaian dilepas kecuali celana pendek itu. Di situ tidak tersiksa karena di situ ada musik. Nah, dari situ terekam di kepala saya bagian kanan itu tumbuh daging di rekaman. Kata dokter Janin itu harus dibedah. Ya mungkin tidak dibedah. Karena barangnya kelihatan, kesini juga kelihatan. Apa tidak bisa dimatikan pakai dari luar? Tidak bisa, belum ada alat. Harus dibedah. Saya tanya, kira-kira sembuhnya gimana? Diusahakan. Lalu resiko gimana kalau dioperasi? Resiko itu katanya umur saya sudah 65 gitu. Lalu saya mikir gitu, kepala kok dipecah. Kalau nanti tidak sembuh, mati, lalu kemudian kepala sudah rusak gitu kan. Atau sembuh tapi lalu pelongo itu kan. Jadi tertawa anak-anak cucu kan. Akhirnya saya sudah nyerah. Ketika saya nyerah, saya diberitahu oleh dokter Daniel, Prof kan kenal sama dokter ini di Jakarta. Iya, ayo kita ke sana. Datang ke tempat itu. Tapi beritahu kabar-kabar dari hasil MRI itu, lalu selesai, dokter Daniel suruh kembali ke rumah sakit. Lalu kemudian yang teman satu tadi katakan, tidak usah galau bro, tidak usah sedih, tidak usah takut. Itu kan kata dokter. Dokter itu tugasnya hanya meriksa lalu mengobati, meriksa. Lalu gimana? Ayo kita datang kepada orang yang bisa menyembuhkan. Orang yang bisa menyembuhkan itu siapa? Orang yang bisa menyembuhkan itu adalah Rasulullah. Kalau sudah mentok itu Rasulullah. Lewat apa? Sholawat. Yang biasa diajak sholawat, merasa berada tempat itu kira-kira 5 menit. Gimana rasanya? Kok enak? Pulang aja. Akhirnya pulang. Setelah pulang di rumah, saya tidur di ini, saya tidur di ini, saya tidur di ini. Setelah diperiksa lagi sudah ada. Sampai sekarang saya tidak mengoperasi. Itulah betapa penting doa terjadi alangkah dunia. Hanya kita belum nyambung. Itulah yang katakan ya. Saya pernah sakit ya katakan. Itulah yang dilakukan oleh Yai. Sebetulnya kalau kita sudah bisa berdialog dengan Allah dan Rasul, sebetulnya hanya kita tadi wasainu disobri wasalah. Kuncinya adalah wasainu disobri wasalah walinaha lakabirodun ila alam kosiin. Jadi kita ya ikut. Kalau kita masih ragu-ragu di dalam dada ini, ragu-ragu ini penyakit betul ya. Itulah yang disebut dengan fikulubihim
Marondon itu di situ ragu. Nah, mohon kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah nanti dibuka itu. Memang inilah tugas kita dan itu berat. Apalagi lalu menggunakan hitungan matematika. Tuhan itu tidak matematika seperti sampean itu. Bahkan lalu juga tidak tergantung kepada lulusan apa. Jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.313. Nabinya 124.000, Rasulnya itu 313. Yang dikisahkan dalam Quran itu hanya 25. Satu pun tidak ada yang lulusan matematika. Nanti kalau lulusan matematika begitu. Lalu kemudian kita ini kalau agama itu tergantung pada prasangka. Kalau kita sudah ragu-ragu, maka lalu kemudian ditinggal. Yang ragu-ragu itu biasanya juga ditinggal. Itu ragu-ragu. Dan Allah Rasul itu tahu kalau sampai ragu-ragu. Dan itu segeralah keluar dari keraguan-raguan agar sampai nanti tidak ditinggal. Gitu kan? Allah itu sebetulnya maha kasih, maha sayang. Bisa aja di antara sekian banyak itu kita semua itu bisa aja tergantung pada kita. Kita memohon kepada Allah lalu kemudian dikabulkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita lalu menjadi senang. Karena itu jangan sekali-kali bawa matematika ke urusan agama. Matematika ya agama, matematika agama juga agama itu. Muhammad Rasulullah itu tidak pernah hitung seperti itu. Mudah-mudahan kita bertobatlah. Jangan agama itu ada di dalam hati. Di dalam hati. Kalau Allah dan Rasul mau mencatat sampean sebagai orang yang tanpa dihisab, apa susahnya mau pemiliknya beliau. Orang itu kalau ngajar kok begitu bagus, kok ikhlas, kok istiqomah, kok mempersangkakan saya baik, itu lalu kemudian sampai menjadi satu di antara 70.000 itu. Dan sudah diamini oleh teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai. Masyarul hadirin rahimakumullah, alhamdulillah nggih. Bagus sangat nggih semua napa niku penyampaian. Muga-muga Gusti Allah ridho. Menungso niki cuma menyampaikan, guru-guru cuma menyampaikan ilmu Allah, disampaikan ke hamba Allah. Mboten wae sing napa niku santri masuk dari santri harus jadi wali. Ndak jadi wali. Niru laku nih wali, ngerti? Mboten langsung masuk tuh mriki harus jadi wali, ndak, itu pemikiran yang sangat cekak sekali. Dibimbing, dibina kaya prilakune para walium. Oh, ngoten lho. Manusia itu cuma menyampaikan ilmu Allah kepada hamba Allah. Empun urusan sing buka futuh itu urusan Allah, bukan urusan kiai, bukan urusan Mbah Prof, bukan urusannya guru, kan ngoten ya. Cuman karena panjenengan ini membimbing membina para santri, jenengan kali kula niku kudu ahli ngemis. Ngertos nggih? Ahli ngemis, ahli donga, ngemis terus teng Gusti Allah. Sajane ilmu matematika bisa jadi wali. Lek jenengan tahu kita kuat, lek tahu kita gak kuat gak bisa. Itu kan dulu pernah banyak yang dikai kelakuan wali. Karena matematika hitungannya dari berapa, Pak? Dari satu kan? Dari satu. Hitungan apapun dari satu. Kalau di akhir kalau kurang satu jadi sempurna enggak? Enggak bisa sempurna. Ingat, satu itu Allah. Yang bisa sempurna di titik akhir itu yang kurang satu itu ya Allah. Nah, wis ini kita pelajari lek kepengin dadi lagune para wali lewat. Bekno lah apa zaman di awal tadi kalau saja. Bukan karena takut neraka. Yang penting urip diri dari Gusti Allah. Meskipun neraka mboten apa-apa lek Gusti Allah ridho. Wong Nabiullah Ibrahim diobong yo gak panas. Karena Gusti Allah ridho. Jenengan meteng njaluk swarga lek mlebu tok yo tersiksa jenengan. Wanu widodari nyawang tok gak iso mudik. Muasno mangan enak gak iso mangan mek muasno tok. Tambah tersiksa. Ibarat jenengan masuk mall gak punya bekal.
Paham ya? Nah, logis kan? Namun kanggo bekal. Mutik-mutik tok. Sama oyong-oyong boleh, tapi kok gak bayar gak boleh. Kasus kuliah. Nah, belane sing penting kita ini belajar sadar diri. Nah, supaya anak-anak ini lebih cepat, nggih pun diulang-ulang terus. Kewajiban guru itu menyampaikan diulang-ulang terus sampai murid santri itu paham. Nah, kewajiban santri jangan pernah berhenti bertanya, nggih. Nek tasik dereng paham, ngaten saged dipahami. Jadi kita semua tidak punya apa-apa. Ilmu-ilmunya Allah, nyawa-nyawanya Allah. Ya karena dari Allah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung ilmu ini turun dicoba ambil Gusti Allah, disampaikan saja supaya banyak manfaatnya. Bang, tadi ilmu matematika ya iso dikonan swarga, nggih. Ilmu agama ya iso dikonan swarga. Soalnya nek wong agama mati gak iso hitung-hitungan, ki dia kali tok nek ambek Cina. Berarti santri harus pintar matematika. Ngeten nggih. Paling tidak jenengan lek pintar matematika ahli napa? Muhasabah. Zikir muhasabah sedina iki mangko sing tak lakoni akeh dimaksiati ambek nggih amal soleh lan niku ngoten. Nah niku terus tambah ngitung ngoten. Ya tapi biasa lek wong terlalu ngitungan iki biasa tambah gak duwe Pak sama ngitung Pak. Seperti begini ngaos dalu niki dipun ridha niku insyaallah. Allah ndadosaken ilmu lan amalan ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Monggo terus membangun kekompakan dan kebersamaan untuk memperjuangkan pesantrennya Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-salayat min jami'il khairat bil hayy ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadhi al-hajat ya Allah ya ghafir al-muhimmat ya rafa'at darajat. Allahumma ya rafi al-baliyat. Allahumma ya muhallal mushkilat. Allahumma ya mujib da'awat. Allahumma ya syafi al-amrat. Allahumma ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al al-mahad al-islamiyah salafiyah sabil abiyat al-munfaridin aminatan mutma'inna ya Allah. Aminatan mutma'inna ya Allah. Aminatan mutma'inna ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah Fatihah sepindah khusus Mbak Prof sekeluarga, muka-muka diparingi sehat dan panjang umur. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula ngaturaken matur nuwun saking Mbak Prof rawuhipun muga-muga Gusti Allah ridho nggih. Gusti Allah dadosaken ilmu amalan manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.